Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Juminen selaku Kepala SDN 1 Melati, dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan SDN 1 Melati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Bapak Ibu hari ini bisa beraktivitas dalam kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan presentasi saya. Oke. Jadi semoga pada pagi hari ini menjelang siang diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah biwasilah dari Islam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, saya di sini ingin mempresentasikan terkait tugas saya di PKG PJOK atau diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Saya di sini diberi tugas rencana tindak lanjut selama 3 bulan saya mengikuti PKG PJOK yang ada diselenggarakan di Kabupaten Pacitan. Dengan ini tugas terakhir saya, rencana tindak lanjut ini saya mengambil melestarikan permainan tradisional gobak sodor. Jadi saya ambil ini karena apa? Pentingnya permainan tradisional yang ada di sekitar kita maupun di lingkungan kita yang sudah sangat kurang minat dari anak-anak atau peserta didik kita, yang terutama gobak sodor. Karena permainan ini sebetulnya menyenangkan. Selain itu juga melatih ketakasan, kekompakan, dan juga kerjasama tim. Jadi ini permainannya adalah kelompok. Jadi saya mengambil permainan tradisional gobak sodor ini agar minat bakat peserta didik kita bisa ingin melestarikan terkait permainan tradisional itu. Jadi mungkin juga banyak permainan tradisional itu, tidak hanya gobak sodor, ada egrang ya, kalau tidak salah egrang, engkling, terus bakiak, bentengan, banyak lagi. Jadi kalau di tahun ini tahun milenial, jadi permainan minat bakat anak-anak itu atau peserta didik itu biasanya sukanya bermain ataupun yang tidak mengeluarkan keringat. Ya, jadi contoh yang saya buat ini adalah bagaimana peserta didik tersebut bisa bermain kompak atau kerjasama tim, bekerja dengan tim, dengan temannya, dan bisa menghasilkan dalam artian atau kerjasama di kedisiplinan, percaya diri, itu kan sudah penting. Jadi itu yang saya buat seperti ini, rencana tindak lanjut melestarikan permainan tradisional gobak sodor yang dibuat oleh saya sendiri. Lanjut untuk slide kedua, Pak Adi. Slide kedua, lanjut. Latar belakang.
Untuk latar belakang SD Negeri 1 Mati adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SD Negeri 1 Mati memiliki sarana prasarana yang memadai seperti halaman untuk berolahraga, ruang kelas yang nyaman, memiliki dewan guru yang berkompeten, dukungan orang tua dan kaya budaya lokal. Kurangnya pengetahuan peserta didik mengenal budaya daerah dan permainan tradisional. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi dan budaya lokal. Permainan tradisional Indonesia kaya akan dinilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama komunitas belajar sekolah dengan program P5 bertemakan kearifan lokal. Jadi ini termasuk pemain tradisional bisa dimasukkan dalam P5. Jadi untuk ke depan insya Allah saya ingin merancang dan menggunakan terkait permainan tradisional. Lanjut. Tujuan program saya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid atau peserta didik yang sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi selain itu juga keaktifan anak yang sebelumnya kurang aktif mungkin tertarik pada permainan tradisional tersebut. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Peserta didik dapat mengenal dan memahami permainan tradisional. Peserta didik dapat mempraktekkan permainan tradisional. Peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. Jadi tujuan saya seperti itu. Karena di sekolah ini peserta didiknya atau siswanya juga sangat banyak, jadi saya ambil permainan tradisional ini yang membutuhkan jumlah pemain atau personelnya juga banyak. Lanjut. Untuk capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, siswa mengenal minimal 3 permainan tradisional. Jadi tidak harus gobak sodor, akan tetapi yang lain, ya. Jadi tidak hanya gobak sodor, tetapi juga permainan tradisional yang lain, terutama permainan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ada bakiak, terus engkling, egrang, dan masih banyak lagi. Jadi itu untuk capaiannya. Jadi yang pertama, peserta didik itu mengenal istilah gambaran permainan tradisional gobak sodor. Nah, itu apa permainan tradisional gobak sodor? Mungkin peserta didik kita kenalkan semacam gambaran dulu. Setelah itu kita mencari minat bakatnya peserta didik itu apa. Lanjut, capaiannya siswa mampu memainkan minimal 2 permainan tradisional dengan benar atau SEM. SEM itu adalah sistem pertandingan education model.
Jadi permainan yang sifatnya, suatu contoh permainan gobak sodor ini ada panitianya. Yang pertama, panitianya biasanya anak sendiri. Jadi bukan orang dewasa ataupun panitia khusus. Kita mempelajari atau belajar mempelajari untuk anak berani. Jadi contoh, kalau suatu contoh turnamen bola voli itu kan memakai wasit asli. Terus nanti tamunya dari Pak Bupati atau dari Pak Camat atau dari Pak Kepala Desa, biasanya seperti itu. Nah, ini sistem SEM ini adalah kita menunjuk siswa atau menunjuk peserta didik untuk berani melakukan atau melaksanakan kepanitiaan dalam bentuk pertandingan. Suatu contoh seperti ini gobak sodor kita membentuk atau memanggil beberapa anak. Di situ anak dijadikan satu wasit. Yang kedua, anak itu dijadikan berani harus menjadi tim penilai. Yang ketiga, anak itu harus bisa menjadi contoh. Yang terutama ini tadi wasit. Yang kedua tadi tim penilai. Dan yang ketiga bisa ada yang jadi tamu. Yang saya sebutkan tadi atau yang saya sampaikan tadi, tamu dari luar, contohnya Pak Kepala Desa ada tamunya. Terus kedatangan Pak Camat. Nah, seperti itu. Jadi pokok dan intinya pembelajaran SEM ini adalah siswa atau peserta didik belajar mandiri, ya, mulai dari tingkatan SD. Jadi yang saya dapat di PKK seperti itu, pembelajaran permainan tradisional dengan benar atau menggunakan SEM, seperti itu. Selanjutnya, siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Nah, ini capaiannya. Jadi kalau anak tersebut atau peserta didik tersebut si A tidak senang atau tidak hobi melakukannya, bagaimana kita sikap sportifnya anak tersebut menghargai perbedaannya. Yang teman sejawatnya suka, tapi yang teman satunya tidak suka, bagaimana kita menyatukan tersebut, ya, agar peserta didik tersebut bisa saling minat atau saling suka terhadap permainan tradisional tersebut. Langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 3 permainan tradisional. Nah, ini, jadi tadi ada gambaran, setelah itu menyebutkan nama aturan. Jadi masuk ke aturan teknisnya bermain, bagaimana siswa itu harus bisa paling tidak 3 permainan tradisional. Selanjutnya, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Nah, di situ ada aturan permainan, jadi peserta didik harus mengikuti aturan, dan di situ ada bekerja sama dengan teman dalam bermain. Nah, jadi tidak salah satu main sendiri atau bagaimana, tapi itu kerja tim. Selanjutnya, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Ya, ini biasanya peserta didik itu kalau kalah yang satu, biasanya kalau untuk anak SD nangis, Bapak Ibu, nangis, tidak terima, biasanya tidak terima. Saya kalah, saya menang. Nah, seperti itu biasanya bersorak, terkadang berkelahi juga. Terus hasil yang diharapkan untuk permainan tersebut, mengadakan lomba tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Jadi untuk kedepannya kita buat atau membuat, ya, sering
pertandingan-pertandingan yang khususnya pertandingan atau permainan tradisional yang menjerumus gubak sodor. Membuat poster atau video anak diperkenalkan dulu, nanti setelah sudah kenal kita pertandingkan atau dibuat permainan. Mengadakan kegiatan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Jadi untuk anak-anak itu agar minat bakatnya sungguh-sungguh atau ingin bisa, mungkin ini juga tertarik. Di sini ada penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Ya. Lanjut. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, tantangan beberapa permainan tradisional membutuhkan tempat yang sangat luas. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Betul Bapak Ibu, jadi permainan tradisional itu kalau bukan kita sendiri yang mengembangkan atau melestarikan, siapa lagi? Karena permainan tersebut mengandung unsur-unsur yang sangat banyak atau nilai-nilai. Yang pertama tadi kedisiplinan, yang kedua percaya diri, kerjasama tim, dan bertanggung jawab. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi di sini siswa kurang tertarik dengan seperti tadi dianggap kuno. Ya, tahunya sekarang itu sepak bola terus. Ya, jadi jarang kita lakukan atau siswa lakukan terkait permainan tradisional. Nah, solusinya bagaimana? Membuat tempat atau lapangan yang sederhana saja, mengadakan lomba permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Jadi ini Bapak Ibu, untuk solusinya karena kita halamannya guys seperti itu, tidak begitu luas, juga tidak terlalu sempit, untuk menyesuaikan seperti permainan tradisional ini juga sudah bisa digunakan. Dan juga ini mengadakan lomba permainan. Jadi di setiap event atau setelah akhir semester ataupun setelah selesai ulangan semester bisa dilakukan dengan mengadakan lomba tersebut. Dan ini juga insya Allah menarik perhatian untuk anak-anak kita atau peserta didik kita, terkhusus kelas 4, 5, 6 yang karakternya sudah bisa berpikir sendiri atau bertanggung jawab dan percaya diri. Itu ya, jadi untuk peserta didik kita yang bisa diambil ini kelas 4, 5, dan 6. Dan juga siswa di sini termasuk banyak, sekitar 103 ya. Jadi insya Allah bisa dilakukan untuk kedepannya. Untuk kedepannya bisa dilakukan. Oh, terima kasih. Jadi seperti itu. Untuk permainan tradisional, untuk tindak lanjut saya nanti insya Allah ke depan saya terapkan di sekolah untuk khususnya gubak sodor ini tadi. Yang pertama dan yang kedua, agar minat siswa atau peserta didik bisa melestarikan, mengembangkan permainan tersebut. Jadi itu mungkin presentasi saya seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait permainan atau pertandingan gubak sodor ini. Ada yang bisa ditanyakan atau Bapak Ibu yang kurang paham, monggo. Bapak Pak Wi. Terima kasih. Ini terkait dengan permainan gubak sodor ini
ada yang saya tanyakan. Ya memang dari penjelasan yang disampaikan tadi memang sangat bagus nih. Buat itu ini belajar anak-anak itu kerjasama, strategi dan kerjasama tim. Namun kalau kita mau perhatikan saat ini anak-anak kita itu sudah mulai tergerus dengan perkembangan IT, di mana anak-anak dapat mengakses permainan dengan mudah dan tanpa perlu ruang yang luas, seperti game. Anak-anak lebih tertarik dan mungkin lebih menarik karena banyak jenisnya. Anak bisa memilih-milih sendiri jenis game yang diminati. Nah, dengan perkembangan seperti itu, tentu keinginan kita untuk melestarikan bagaimana permainan tradisional ini nanti akan terus lestari. Bahkan anak-anak kita nanti ketika sudah punya anak cucu, permainan gerobak sodor itu tetap ada, bahkan terus lestari. Nah, pertanyaan saya, terus bagaimana memotivasi anak-anak kita ini agar selalu mempunyai minat atau keinginan untuk bermain dan melestarikan permainan tradisional khususnya gerobak sodor. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Win atas pertanyaannya. Ya, saya bisa menjawab sebisa saya. Karena di sini juga saya mengambil judul adalah rencana tidak lanjut saya adalah permainan tradisional. Jadi untuk ingin minat bakatnya peserta didik itu karena kita pertama, sebelumnya saya juga sudah memberikan pertandingan atau permainan kepada anak sebelumnya di KTS atau kegiatan tengah semester. Jadi mungkin muncul dari situ anak-anak mempunyai minat atau bakat. Dari disitulah, oh iya, ini permainan yang sangat bagus dan meriah. Mungkin berpikirnya untuk anak-anak seperti itu. Nah, yang kedua, sering kali juga saya sendiri sebagai guru olahraga atau guru PJOK di sekolah memberikan pertandingan sebelum pemanasan atau sebelum inti pada pembelajaran tersebut. Jadi ke depan saya ingin membuat peserta didik sebelum itu memperkenalkan yang namanya permainan gerobak sodor tersebut. Setelah itu pengenalan nama, permainan dan tekniknya. Setelah mengenalkan tersebut, kita mengadakan pertandingan di tengah semester ataupun di selesai semester 1. Jadi 1 tahun paling tidak ya 1 kali. Setidaknya kita buat pertandingan semacam ini. Mungkin ada minat bakat siswa yang ingin melakukan tersebut. Jadi seperti itu. Nanti Pak Win. Jadi mungkin itu. Jadi kita juga semuanya, mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kita permainan tradisional kita perkenalkan. Karena di masing-masing kelas insya Allah juga ada selain permainan tradisional seperti ini, kita perkenalkan, kita tingkatkan agar minat siswa atau peserta didik muncul. Jadi seperti itu. Nanti Pak Win. Ada yang lain yang dipertanyakan lagi, monggo terkait permainan tradisional. Monggo. Suryati. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Endar tadi, ada satu pertanyaan dalam rangka untuk melestarikan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Pertanyaan dari kami yaitu tindakan apa yang perlu dilakukan agar permainan tersebut bisa selalu dimainkan di sekolah. Terima kasih.
Terima kasih Bu Suryati yang telah memberi pertanyaan kepada saya khususnya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus. Jadi bagaimana cara melestarikan, Ibu? Cara melestarikan permainan tersebut dan bisa selalu dilakukan setiap hari, ngerti ya? Jadi tadi yang pertanyaan Pak Win tadi kan minat bakat. Nah, seperti itu minat bakat dulu kita mengenalkan kepada anak dulu. Jadi dikenalkan dulu, setelah anak sudah kenal sedikit demi sedikit minat bakat sudah mulai atau ketertarikan peserta didik sudah mulai. Kalau sudah sering ataupun terbiasa dilakukan, mungkin juga pada jam istirahat atau jam pada waktu bukan efektif ya, jadi posisi istirahat. Jadi istirahat bisa anak-anak atau peserta didik untuk melakukan permainan-permainan tersebut di halaman. Kita buatkan tempat ataupun lapangan karena juga ya sudah ada lapangan sebetulnya. Tinggal kita saja memberikan motivasi, memberikan kepercayaan kepada anak agar minat siswa atau peserta didik tersebut dapat dilakukan. Akan besar. Mungkin itu cukup. Mungkin itu ada yang lain? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi mungkin itu presentasi dari saya atau tugas saya tidak lanjut dari saya yang saya mengambil permainan tradisional. Ada kekeliruan dalam hal tersebut, saya membuat seperti ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ke depan, mari Bapak Ibu Guru kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang hal baik atau kegiatan positif kita lestarikan atau kita budayakan yang minatnya siswa tertarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.